Sahabat Jempol, 26 tahun tak terasa. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, sejarah perjalanan bangsa ini mencatat Presiden Soeharto menjadi presiden yang paling lama berkuasa di tanah air. Presiden Soeharto berkuasa di negeri ini selama 32 tahun. Selama menjadi presiden, kekuasaan mutlak ada di tangannya. Rezim ini mengendalikan hampir seluruh lini kehidupan di Republik tercinta ini. Gaya kepemimpinan yang otoriter membuat Presiden Soeharto sangat ditakuti. Tak ada kritik lawan politik yang berseberangan pun dibungkamnya. Hingga akhirnya Reformasi Mei 1998 menjadi awal sejarah baru. Gelombang unjuk rasa yang menentang rezim Orde Baru terjadi di seluruh negeri. Reformasi menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Tepat pada tanggal 21 Mei tahun 1998 lalu, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Presiden Republik Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Kala itu, isu yang mengemuka adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu bagaimana dengan Joko Widodo yang hanya 2 kali periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia? Tampaknya semangat reformasi yang digelindingkan pada era tahun 1998 hingga melengsarkan Presiden Soeharto yang ingin mengikis korupsi, kolusi, dan nepotisme bukanlah semakin berkurang, melainkan semakin merajalela. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merebak di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Joko Widodo berhasil memapankan politik dinasti dengan mula-mula menjadikan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo dan menantunya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Politik dinasti pun berkembang hingga kemudian menjadikan Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun 2024 baru lalu. Hingga pada tanggal 20 Maret tahun 2024, KPU RI pun mengumumkan kemenangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Menanggapi situasi terkini, ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat menggelar aksi protes.
mereka menggelar aksi di depan kantor KPU, kantor DPR RI, dan gedung Istana Merdeka. Saya ingin agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Sahabat jempol, lalu apakah Joko Widodo akan bernasib serupa dengan Soeharto? Lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia? Kita tunggu saja kabar berikutnya.